Oke, baik anak-anak. Jadi ini kita bahas Microsoft Excel, yang mana Microsoft Excel itu fungsinya untuk membuat tabel, kemudian menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian seperti itu. Sangat mudah. Jadi di sana tampilannya banyak kolom dan baris. Cara membukanya ini saya tutup dulu. Cara membukanya bisa lewat start menu, kemudian masuk di Excel. Setelah masuk di Excel seperti ini, nanti akan muncul layar seperti ini tampilannya. Di sini kalian bisa memilih blank workbook. Jadi new, pilih blank workbook. Setelah dipilih blank workbook, di sana kalian akan mendapati banyak kolom dan banyak baris. Yang di atas ada file itu, ada home, insert, back layout, formula, sampai yang paling kanan Nitro Pro itu namanya menu bar. Sedangkan yang di bawahnya itu namanya toolbar. Tab menu home, toolbarnya ada seperti itu. Di tab menu insert, toolbarnya sudah beda lagi. Back layout juga sudah beda lagi. Formula juga demikian. Jadi fungsinya berbeda-beda tergantung dari tab menu yang kalian pilih. Yang sering paling kita gunakan itu ada di tab home. Itu. Jadi materi yang minggu kemarin bab membuat tabel sederhana. Nah, sekarang kita buat tabel sederhana, kemudian ditambahkan angka, nanti kita coba buat perhitungan. Itu ya. Ini contohnya. Ini sel pointer ini, sel pointer yang A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya itu bagian kolom, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu bagian baris. Ketika saya klik di kolom B, baris kedua, ini adalah sel pointer. Kalau saya blok dari B2 sampai D6, ini namanya rank cell. Jadi beda. Kalau sel pointer itu hanya memilih satu sel aja. Tapi kalau kita blok seperti ini, B2 sampai E7 misalkan, itu namanya ring cell. Bedanya itu. Contoh, kita buat tabel lagi. Misalkan di sini ada kopnya dulu. Daftar nama siswa misalkan. Kemudian di enter pada keyboard. Kemudian ditambahkan di sini nomor, sebelah kanannya nama, kemudian usia, kemudian nomor rumah misalkan. Seperti ini. Setelah itu kita buat angka. Misalkan 1, kemudian 2. Untuk membuat angka 1 sampai 10, kita cukup dengan memblok dua nomor itu. Kemudian di sini ada perbedaan tanda plus. Kalau di sebelah sini plusnya warna putih. Ketika diarahkan di sudut kanan ring cell, warnanya jadi hitam. Tombol icon plusnya jadi kecil. Perbedaannya itu. Ini icon plusnya putih, kalau yang di sini hitam. Ini kita tarik ke bawah sampai 10 misalkan. Seperti itu cara buatnya. Kalau misal sampai 100 gimana? Ya udah, ini ditarik ke bawah sampai 100 misalkan seperti itu. Itu untuk cara pertama. Banyak sih cara membuat nomor urut yang cepat bagaimana. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua bisa dilakukan seperti ini. Sama dengan dipilih sel mana yang akan dibuat, kemudian ditambah 1. Ini di enter. Kemudian di sel B5 kita tarik ke bawah. Ingat
kalau tadi ngebloknya seperti ini, kalau ini ngebloknya hanya bagian ini aja, tarik ke bawah. Sama aja caranya. Kalau saya cenderung suka menggunakan yang seperti ini. 1, 2 diketik seperti itu, kemudian ditarik ke bawah. Itu. Kemudian nama kita masukkan, misalkan Budi, Aji, Rumadi, Lutfa, Bram, siapa lagi? Katmadi, Kiki, siapa lagi? Kurang 3. Kusuma, Husna, Dimas misalkan. Kemudian ada usia. Usia kita tambahkan, contoh aja ini anak-anak. Ada 56, misalkan udah tua ya. Ada yang 45. Ada yang 56. Ada yang 76. Wah, udah tua banget ini. Ada yang 80. Ada yang masih 30, ada yang 17 tahun, ada yang 15, 4, 8, terakhir 90 misal. Kemudian nomor rumah. Nomor rumah kita buat acak aja. Misalkan seperti ini. Kemudian kita buat tabelnya. Cara membuat tabel seperti pertemuan minggu kemarin sudah kita jelaskan bagaimana cara membuat tabel. Bisa diblok seperti ini, mana yang akan dibuat tabelnya. Kemudian dipilih border. Kalau semua mau diberi border, maka tinggal dipilih aja all border seperti ini. Kemudian kita belajar bab operan. Operan itu misalkan 56 ditambah 1 jumlahnya berapa, seperti itu. Misal penjumlahan. Contoh ya. Sama dengan usia ditambah nomor rumah misalkan. Maka untuk membuat rumus caranya harus menggunakan sama dengan itu untuk membuat formula. Jadi diklik sama dengan pada keyboard. Kemudian mana yang akan dijumlahkan? Misalkan usia. Maka D4 ini dipilih D4. Kemudian operatornya, operannya itu apa? Karena penjumlahan maka menggunakan plus. Kemudian pilih nomor rumah. Hasilnya berapa? Di sini nanti anak-anak 56 ditambah 1, maka hasilnya 57. Coba kita enter. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang nama Aji, Rumadi, Lutfa, Bram dan seterusnya, apa perlu membuat rumus satu-satu? Tidak. Jadi kalian dari rumus yang bagian atas itu tinggal diklik plus yang warna hitam seperti ini warna putih ya, tarik ke arah pojok seperti ini, terus tarik ke bawah. Nah, maka penjumlahannya langsung jadi. Ini penjumlahan. Kemudian pengurangan gimana pengurangan? Kita coba tulis pengurangan. Kita buat sama dengan usia dikurangi nomor rumah. Enter. Seperti itu. Jadi sama dengan usianya berapa dikurangi nomor rumah, kemudian di enter. Seperti itu. Sudah berhasil 2 baris, tinggal di copy ke bawah. Seperti itu. Terus kalau sudah penjumlahan sudah, pengurangan sudah, apa yang belum? Misalkan perkalian, kita buat perkalian. Perkalian sama pembagian. Oke. Perkalian di sini kita coba kalikan. Kalau 56 kali 1 jelas 56. Contoh ya, sama dengan usia D4 dikali
nomor rumah E4. Nah, ini. Perkalian operannya adalah simbol bintang. Cara memasukkan simbol bintang, ingat di keyboard shift ditahan, bukan shift dilepas kemudian angka 8 ditekan, tidak seperti itu. Shift diklik tahan, kemudian angka 8 ditekan, maka simbol bintang nanti akan muncul. Gitu. Kalau sudah jangan lupa di enter. Terus di copy ke bawah. Nah, jadi perkalian. Sekarang pembagian. Oke. Bab pembagian. Kita coba anak-anak, ini sama dengan kemudian usia dibagi nomor rumah misalkan. Kita enter. 56 bagi 1 sama dengan 56. Coba kita copy ke bawah. Nah, seperti itu. Ada yang hasilnya koma. Komanya ada yang banyak, ada yang dikit. Supaya seragam, kita bisa seragamkan di belakang koma ada berapa digit misal. Itu menggunakan di sini, decrease desimal. Nah, ini. Kalau mau 2 digit seperti itu, di increase desimal ini. Kalau dikurangi digitnya maka decrease desimal. Kemudian di 1, 2, 3, 4 kolom F sampai kolom I itu belum ada tabelnya. Maka kita buat tabelnya. Caranya diklik mulai penjumlahan sel F3 sampai I13. Kemudian kita pilih tabelnya. All border, klik jadi. Ini pembagian kurang lebar, melebarkannya dari sini. Nah, gitu. Terus daftar nama siswa ini supaya posisinya ada di tengah sini. Maka di sel B2, ingat B2 karena ngetiknya daftar nama siswa itu ada di B2. Ditarik ke I2 seperti ini. Kemudian pilih di toolbar merge and center ini, merge and center, diklik. Seperti itu. Dan cetak tebal dipilih bold seperti itu jadi itu ya, ini contoh. Terakhir bab menjumlahkan seluruh bilangan yang ada di sana menggunakan apa anak-anak? Menggunakan rumus sum. Misal ini total, ini kita buat tabelnya sekalian, all border, kemudian ini kita jumlahkan. Apakah boleh menggunakan sama dengan 56 kemudian ditambah 45 ditambah 56 ditambah 76 dan seterusnya? Boleh. Tapi ini cukup lama. Bisa dibayangkan misal siswa di SMP 1 yang kelas 7 jumlahnya ada 276 misalkan. Kalau dijumlahkan semua dengan cara seperti ini, kalian mesti, wah kok banyak banget ya Pak, kayak gitu. Supaya tidak terlalu berat untuk menjumlahkan seperti itu, caranya seperti ini anak-anak. Menggunakan sum, SUM. Jadi sama dengan SUM, kemudian kurung buka. Wajib hukumnya. Kalau ada kurung buka, di bagian akhir ada kurung tutup. Jadi seperti itu. Ini contoh. Dari mana yang mau dijumlahkan? Dari D4 sampai mana? Sampai D13. Seperti itu. Saya ulangi. D4 diklik, kemudian ditarik ke bawah. Ini. Seperti itu. Atau langsung aja D4 titik 2 sampai mana? D13. Maka diketik aja D13. Jangan lupa kurung tutup. Di enter. Maka hasilnya akan langsung tampil. Mudah banget ya. Nggak perlu menghitung. Menggunakan ijiran langsung pakai Excel sangat mudah banget. Terus di copy ke kanan. Jadi yang di kolom E, F, G, H, I kalian tidak perlu
membuat rumus lagi, tinggal di copy dari D14 di copy ke kanan seperti ini. Nah, jadi tinggal di bagian pembagian di sini karena digitnya terlalu banyak di belakang koma, tinggal kita kurangi. Seperti itu, anak-anak. Oke? Itu aja pertemuannya kali ini. Ketika kalian nggak paham, bisa dilihat ulang videonya. Karena ini diupload di YouTube. Gitu ya. Oke, sekian materi kali ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.